Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa perihal Miftahul Huda wal Falah khamsatun. Kunci daripada keberuntungan dunia dan akhirat itu ada pada 5 perkara. Nah, apa 5 perkara itu? Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara yang gaib. Dan kemudian yang kedua, iqamus salah, menegakkan atau mendirikan salat. Karena yang demikian itu lain dengan orang yang mengerjakan salat. Contohnya orang yang memasang tiang, asal pasang saja tidak masalah. Nah, lain halnya dengan orang yang benar-benar menegakkan tiang. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang salat di dalam Al-Qur'an, dan Allah memuji orang-orang yang menegakkan salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Maka daripada itu sehingga Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menyuruh kita, memerintahkan kepada kita tentang salat, akan tetapi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dirikanlah salat itu. Kenapa? Sebabnya karena bila mana kita mampu mendirikan salat, maka salat itu akan menjadikan benteng kepada kita, sehingga kita terhindar dari segala macam perbuatan dosa, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, seperti apa mendirikan salat itu? Seperti apa menegakkan salat itu? Dan seperti apa salat kita itu bisa jadi benteng daripada segala macam perbuatan dosa? Nah, para ulama suluk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iqamus shalah itu adalah fi'lus surut wal arkan wa sunat wa tarkul mubtilat wal muharramat wal makruhat zahira wa batina. Mendirikan salat itu adalah melaksanakan syarat, rukun, dan sunat di dalam sembahyang, dan kemudian meninggalkan yang bisa membatalkannya, meninggalkan yang haram namun tidak membatalkannya, serta meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Sehingga kalau kita pada saat salat bisa melakukan demikian, maka kita sudah dikatakan sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Alhamdulillah. Contohnya melakukan syarat sembahyang berarti suci, menutup aurat, menghadap kiblat, tahu, mengerti cara-cara sembahyang. Kemudian rukun-rukun sembahyang kita laksanakan dengan baik dan benar. Adapun lagi sunat-sunat sembahyang kita laksanakan. Sunat sembahyang itu macam tasyahud awal, membaca kunut, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu sunat-sunat di dalam sembahyang kita kerjakan itu, dan kita tinggalkan perkara yang bisa membatalkan sembahyang, dan kita tinggalkan pula perkara haram tapi tidak sampai membatalkan sembahyang. Karena di dalam salat ada perkara yang haram namun tidak membatalkan salat. Ujar para ulama fikih, contohnya seperti mentasydidkan yang tidak bertasydid. Contohnya kita membaca Maliki Yaumiddin. Nah, seharusnya kan tidak bertasydid. Nah, itu haram, tapi tidak sampai membatalkan sembahyang. Nah, perkara-perkara demikian itulah harus kita hindari. Wal makruhat, dan meninggalkan perkara yang makruh. Nah, macam apa contohnya? Seperti meninggalkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meninggalkan tasyahud awal, makruh juga. Jadi segala macam perbuatan makruh di dalam salat kita usahakan untuk meninggalkannya, baik secara zahir maupun yang batin. Kalau kita bisa meninggalkan semua perkara itu, maka kita pun dikatakan sebagai wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Nah, adapun kita nih susah hendak menegakkan salat, paling tidak kita berusaha untuk hampir-hampir ke arah yang demikian. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa waqaribu, tidak bisa engkau juga secara sempurna itu mendirikan salat, maka yang mendekati sempurna waqaribu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin hazu min salati ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang sembahyang itu hanya mendapatkan susah payahnya sahaja. Kenapa? Karena salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita ini disuruh orang memasang tiang, kemudian tiang yang kita pasang itu miring, pasti tidak diterima oleh yang punya rumah. Jadi terpaksalah kita mengulanginya. Innal abda kala yusalli salah la yuktabu lahu sulsuha wala usruha innama yuktabu li'abdi min salatihi ma'aqala minha, rawahu Abu Daud. Bahwa seseorang hamba yang sembahyang tidak ditulis 1/6-nya,
tidak ditulis sepersepuluhnya daripada sholatnya itu kecuali yang ditulis daripada sholat itu yang mana kita sadar pada saat ketika kita sedang mengerjakan sholat itu. Contohnya pada saat ruku, kita sadar kita sedang ruku. Kita iktidal, kita sadar kita sedang iktidal. Pada saat sujud, kita sadar kita sedang sujud. Pada rakaat pertama, kita sadar bahwasanya kita sedang berada di rakaat pertama. Nah, itu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah yang dinamakan sebagai mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, infakul malil halal fi wajhin masyru', menafkahkan harta yang halal di jalan yang disyariatkan. Ada yang wajib, contohnya seperti zakat, menafkahi keluarga, dan ada yang sunat, membantu fakir miskin, menolong orang, bersedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan. Infak malil halal, yang diberikan itu, yang dinafkahkan itu adalah harta yang halal. Kalau itu harta yang haram, jangan berani-berani kita menafkahkan. Ini kenapa? Tidak boleh. Seharusnya dikembalikan pada yang punya, bukan malah dinafkahkan. Contohnya kita ini berisi, punya harta yang haram, kemudian hendak memandai-mandai kita mewakafkan ke masjid. Jangan. Karena cocoknya harta yang haram itu kita kembalikan kepada yang punya harta. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man asaba malan min ma'sam fawasala bihi rahimah aw tasaddaqa fi fanafaqahu fi sabilillah zama Allahu zalik jami'ah thumma kazafahu finnar." Siapa yang dapat harta dari jalan dosa, siapa yang mencari harta melalui cara yang haram, kemudian dia berikan kepada keluarganya, dia sedekahkan, dia bagi-bagi itu harta kepada orang. Nah, orang semacam ini nanti di akhirat Allah kumpulkan semua hartanya itu, kemudian Allah timpakan, lemparkan kepadanya bersama-sama dirinya masuk ke dalam neraka. Kazafahullahu finnar, kazafahullahu finnar. Jadi bersedekah, menyumbang duit yang haram itu, hasil daripada kerja yang haram itu bukan malah membuatkan kita mendapatkan pahala, malah nantinya akan memberati kita. Kenapa? Karena duit yang haram itu mesti dibalikkan kepada pemiliknya, kepada orang yang berhaknya siapa. Nah, itu baru benar. Contohnya semisal riba, kita ini bekerja menghutangi orang. Orang berhutang kepada kita 1 juta, kemudian dibayar 1.200.000. Berarti kita sedang melakukan riba. Berjalan sekian bulan atau sekian tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, lalu kita hendak bertaubat kepada Allah. Nah, seperti apa caranya hendak bertaubat? Yang pertama, berhenti, jangan lagi buat. Kemudian yang kedua, kita tagih itu hanya modal saja, ra'su mali. Modal yang kita pinjamkan ke orang itu yang kita ambil, jangan lagi lebihnya. Yang berapa bulan, berapa tahun kita ambil duit orang, yang lebih itu kita hitung, kemudian kita kembalikan kepada yang punyanya. Maka langsung kita jumpai sama itu orang, "Assalamualaikum tuan, aku sekarang hendak bertaubat kepada Allah. Aku hendak meminta maaf. Ini duit engkau, bukan aku punya, tidak halal bagiku. Aku minta ampun, minta ridha." Nah, seperti itulah mestinya. Jangan duit bunga itu disedekahkan, disumbangkan, dinafkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah kaprah namanya. Karena agama kita sudah mengatur itu duit harus dipulangkan kembali kepada yang punya. Contoh, kalau seandainya yang punyanya tidak ada lagi, sudah mati orangnya, kasihkan kepada anaknya, warisnya. Tidak ada lagi, sudah meninggal juga, kasihkan kepada keluarganya. Tidak tahu kita keluarganya di mana, nah baru kita sumbangkan untuk kepentingan umat Islam dan niatkan ini pahalanya untuk orang-orang yang punya ini uang, dan benar-benar mohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kunci daripada keberuntungan dunia dan akhirat itu beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kutubus samawiyah. Abi Dzar pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Kam kitaban anzalallah?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini? Qala, baginda Rasulullah menjawab, "Mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin." Ada 104 kitab jumlahnya yang diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai Rasulullah. Nah, ini wajib kita percaya dengan adanya kitab-kitab samawiyah. Anzalallah ala sis khamsina sahibah. Allah turunkan kepada Nabi Sis, anak Nabi Adam, 50 kitab, 50 lembar. Wa ala akhnuh salasina sahibah. Nabi Idris 30. Wa ala Ibrahim asra sahaib, ada 10. Wa anzala ala Musa qabla Taurat asra sahaib. Nabi Musa sebelum diberikan kitab Taurat dapat 10 kitab samawi. Kemudian wa anzala Taurat wal Zabur wal Injil wal Quran. Semuanya jumlahnya ada 104. Nah, itu yang wajib kita percayai. Kemudian untuk perkara yang kelima ini insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan, yang dimana perkara yang kelima ini adalah kunci daripada keberuntungan dunia dan akhirat itu al yakin bil akhirah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik dan inayah sehingga kita bisa benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.